Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi saya mengenai komputer generasi kelima. Saya berkuliah di STMIK Royal Kisaran dengan mata kuliah Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq, ST MKom. Nama saya Bambang Septiawan, NIM 15210072, kelas SK3C. Dengan materi yang pertama latar belakang, yang kedua generasi komputer, yang ketiga ciri-ciri generasi kelima, yang keempat sifat-sifat generasi kelima, dan yang terakhir penutup. Saya kuliah di STMIK Royal Kisaran dengan mata kuliah. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, latar belakang. Pengertian komputer. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah disimpan di dalam memori. Komputer berasal dari kata computer, artinya menghitung aritmatika. Komputer secara umum digunakan untuk proses perhitungan aritmatika tanpa mesin pembantu. Menurut Bernhard Concy, Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artiler perang dengan mesin hitung. Yang kedua, generasi komputer. Proses perkembangan komputer. Perkembangan teknologi komputer yang dijabarkan di bawah ini terbagi atas 5 generasi, berdasarkan atas komponen-komponen yang digunakannya, mulai dari yang berukuran big hingga mikro yang sejalan juga dengan kerumitan komponennya. Generasi pertama. Komputer generasi pertama berawal dari tahun 1942 hingga tahun 1959. Saat ini merupakan zamannya komputer-komputer raksasa seperti Z3, Colossus, ENIAC, EDVAC, EDSEC, ENIVEC 1. Generasi kedua, tahun 1948. Penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer masa itu. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Penemuan lainnya yaitu penggunaan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data, sehingga lebih cepat dalam memproses data. Serta bahasa mesin telah digantikan dengan bahasa assembly atau Fortran dan COBOL yang memudahkan dalam pengoperasiannya. Beberapa contoh komputer pada masa ini yaitu Stretch, LARC, DEC PDP-8, IBM 1401, IBM 7090, dan IBM 7094. Generasi ketiga. Era baru komunikasi komputer mulai menapakkan kakinya pada momentum ini. Sebagian besar perusahaan-perusahaan besar menerapkan sistem online
dengan menggunakan terminal jarak jauh dalam pemakaian komputer. Teknologi ini tentunya didukung pula oleh kinerja komputer yang semakin baik dari segi penggunaan hardware maupun software. Penemuan baru ini di bidang hardware dikoloni dengan munculnya IC atau Integrated Circuit dalam komponen komputer. Karena kelebihannya dalam menyatukan berbagai komponen-komponen dalam suatu chip tunggal, sehingga komputer pada saat itu ukuran komputer menjadi semakin kecil tanpa menurunkan kinerja yang dihasilkan. Bahkan semakin meningkatnya kinerja pada bagian software, teknik-teknik pemrograman jamak atau multiprogramming mulai dikembangkan sehingga makin menambah koleksi berbagai bahasa pemrograman yang ada. Generasi keempat. Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda. Ukurannya lebih kecil membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Pada periode ini, berbagai IC disatukan menjadi satu kesatuan membentuk komponen yang disebut dengan VLIC, Very Large Scale IC. Penggunaan perangkat lunak yang semakin mudah dan berkembang mulai diterapkan pada komputer-komputer rumahan seperti word processing dan spreadsheet. Jaringan internet pun makin luas, yang dahulunya hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok elit kini sudah bisa digunakan juga oleh masyarakat awam. Penggunaan mikroprosesor kini tidak mutlak lagi digunakan hanya pada komputer, melainkan sudah diaplikasikan pada produk-produk elektronik lainnya seperti televisi dan microwave. Generasi kelima. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer faksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu menerima nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Pada masa ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor yang ditanam pada sebuah mikroprosesor, serta munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor adalah
Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya. Versi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan juga bertambah menjadi 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih tajam, dan keunggulan lainnya adalah kecepatan memproses, mengirim ataupun menerima gambar juga menjadi semakin cepat. Yang ketiga, ciri-ciri komputer generasi kelima. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah sebagai berikut. Komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaiannya belum banyak. Pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. Komponen elektroniknya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI. Program dibuat dalam bahasa Prolog atau Programming Logic dan LISP atau List Processor. Komputer generasi kelima difokuskan pada ALL atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu suatu penghubung dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Keempat, sifat-sifat generasi kelima. Sifat-sifat generasi kelima adalah dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri, dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain, dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis, dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya, dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan, dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata. Misalnya, dapat melihat serta mengerti sebuah foto. Ini adalah contoh foto-foto komputer dari generasi kelima. Yang terakhir, penutup. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya komputer memiliki beberapa fase sebelum mencapai bentuk yang canggih seperti sekarang, yang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaan kantor dan semacamnya dengan aplikasi dan program yang ada di dalamnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.